keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Kita lanjut lagi ya. Masih dari berita dari artis Indonesia. Ini salah satu presenter terkenal ya dulu. Jadi Indra Bekti yang sekarang ada rencana untuk pindah ke Australia karena ingin temani anaknya yang akan kuliah di Australia. Itu. Dan Indra Bekti juga mulai mencari pekerjaan di sana, mulai lamar pekerjaan di sana. Salah satunya itu menjadi bagian PR di salah satu kampus, gitu, atau jadi dosen di situ. Jadi dia melamar kerja, tapi tidak di dunia entertain lagi. Nah, pertanyaannya tuh, apa memang benar hanya untuk temani anak, atau memang sebenarnya dia tidak mau lagi di entertain di Indonesia, Mas Bro? Tidak mau di Indonesia, tidak mau jadi entertain di Indonesia. Itu yang sebenarnya. Sembari nemani anak. Banyak kekecewaan gitu. Kan dia tuh pribadi yang peduli gitu. Itu dia tuh orangnya. Peduli dengan sesama, dengan rekan. Indra Bekti. Orangnya kayak gitu. Humble kan. Nah, setelah dia banyak mengalami ini dan itu kan, merasa sendirian, merasa nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, itulah dasarnya menurutku. Jadi kebetulan anaknya mau pindah kan, pindah aja sekalian. Karena kalau tetap di Indonesia tuh dia tuh nggak ngerti mesti gimana. Ya kan kebanyakan kita ini kan suka lupa jasa orang. Iya. Hanya karena kita sudah merasa siapa gitu. Sering banget begitu. Apa nggak ingat sejarah gitu. Ya dia merasa kayak gitu. Merasa sendirian. Apalagi semenjak dia ngalami apa tuh, stroke apa tuh yang kemarin. Ya, sakit ya, sempat sakit. Seperti dibiarkan, dikucilkan gitu. Merasa kayak gitu. Cuma yang mesti diapresiasi dari dirinya tuh santai dan kuat ngadapinnya. Bercerai kalau nggak salah. Akhirnya bercerai. Ya nggak dia aja ngalami begini sama banyak orang. Harus kaya di Indonesia. Baru tahu hidungmu mancung apa enggak. Paham. Walaupun banyak karya, kalau miskin. Mutlak gitu. Iya, walaupun banyak karya, kalau miskin. Walaupun banyak jasa, kalau miskin. Karena kan tolak ukur mayoritas kita materi. Jasa tuh tidak dihitung. Padahal yang paling mahal tuh jasa lah. Ya. Makanya kalau kita lagi kaya, jaga dengan baik ya. Karena kalau miskin tuh suka nggak kelihatan orang. Sama kayak yang dialami Indra Bekti. Dan tidak dia aja yang merasa begitu. Salah satunya aja. Yang sabar. Cuma itu yang gitu. Iya. Kalau aku agak berduit dikit nanti, pasti banyak yang tahu aku. Yang
bersaudara lah, yang sepupu. Betul. Ya, nah ini belum, karena belum terlihat meningkat kan dompet tuh. Itulah yang dialami. Oke. Oke. Ya, ya. Ya. Yang sabar Indra, karena tidak lo doang yang gitu. Kita juga. Gitu. Kan banyak, mungkin hampir seluruh manusia tuh pernah ngalamin kekecewaan, Mas Bro. Tapi gimana caranya biar tidak berlarut dalam kekecewaan? Oh enggak, kita kalau kita patah hati, sepedih-pedihnya kita masih kuat. Kalau kita nggak ada kerjaan, secapek-capeknya masih kuat. Tapi kalau kita kayak nggak ada artinya, kayak nggak ada artinya dalam hidup, kayak nggak ada jasanya dalam hidup. Terus kita berasa sendirian, terus kita berasa nggak ada perbuatan baiknya, itu susah ngobatin. Aku akrab sama lo, tahu-tahu jadi lo lupa sama gue gitu. Nah itu hal yang menyakitkan memang. Padahal kita bareng-bareng gitu. Ya itulah, mau tak mau mesti kaya di Indonesia. Baru benar-benar gitu dilihat. Apapun kalau nggak ada duit mah. Khususnya di Indonesia lebih ngetop duit dari hal lain. Pokoknya kalau banyak duit semuanya bagus dan gampang. Nah, ngomong aja bisa dibagus-bagus. Tapi kalau nggak ada duit, buruk mulu penilaian. Walaupun baik. Ya kita berdoa saja semoga semua kita yang di Indonesia ini kaya raya. Biar saling lihat. Tujuannya untuk agar saling lihat, agar dekat persaudaraan, agar berasa punya teman gitu. Jadi Tuhan kayakan aku, biar aku punya keluarga. Gitu. Wow. Karena kalau miskin rada susah gitu. Ya. Sabar ya Indra. Kita juga begitu kok. Carilah jalan. Beda di luar. Kalau di luar itu yang pernah berjasa ya tetap dijamin hidupnya. Kalau di luar tuh. Berjasa dalam hal-hal apapun ya. Kalau di kita ini kalau kita miskin itu rentan. Kalau kaya tuh aman. Di Indonesia nih. Kita berdoa ya biar kita kaya. Biar kita saling lihat. Jangan sampai kayak Mas Indra Bekti. Mas Bek. Mas In. Tapi yang lo lihat gimana kalau oh dia cerdas orangnya. Pindah ke Australia? Dia nih orangnya cerdas, loyal, mudah bergaul gitu. Kalau secara pribadi tidak masalah sih. Yang bermasalah tuh mungkin rada berkurang isi dompetnya. Nah itu kan gitu. Makanya kalau miskin jangan cari masalah. Gitu. Walaupun gampang jadi susah. Nah kalau kaya raya, walaupun susah jadi gampang. Gitu. Iya karena buduh wah kaya nasta'in. Kepada Tuhan aku menyembah, kepada kaya aku dilihat gitu. Begitu sekarang ini. Tapi suatu hari dia besar lagi, nah pasti banyak yang tahu dia. Yang nanyain kabar gitu. Ya gimana, sehat, udah makan belum? Nah kalau yang lo lihat misalkan Mas Indra Bekti pindah ke Australia dan dapat pekerjaan di sana tapi dia di luar humble, entertain, dia nggak humble orangnya, humble. kehidupannya kan
akan lebih baik, Pak. akan lebih baik, berarti akan lebih cuan dong ya. Banyak nanti temennya Iya. yang datang ke Australia. Iya. Iya, kita doakan aja kaya biar dia punya teman lagi. Oh iya, jangan sedih kalau nggak punya teman sekarang. Aja mah. Nanti kalau kaya baru banyak. Baru banyak. Aduh. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?